Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom dan selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Bersama kembali di dalam Renungan Pagi kita saat ini, Senin 22 Agustus 2022 dengan judul Oleh iman, dosa kita dibersihkan. Ayatnya terdapat di dalam Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Darah anak domba Allah yang tak bernoda itulah yang diyakini oleh orang percaya berguna dalam hati mereka. Melihat antitype yang agung, kita dapat berkata, adalah Kristus yang telah mati, yang bangkit kembali, dan bahkan berada di sebelah kanan Allah yang juga menjadi perantara bagi kita. Bersihkan aku dengan hisop, dan aku akan bersih. Basuhlah aku, dan aku akan lebih putih dari salju. Putra Allah datang dengan sukarela untuk menyelesaikan pekerjaan penebusan. Tidak ada kuk yang wajib dipikulnya, karena dia bebas dan jauh di atas segala hukum. Para malaikat sebagai utusan Tuhan yang cerdas berada di bawah kewajiban untuk menaati hukum, dan tidak ada pengorbanan pribadi mereka yang bisa menebus kesalahan orang yang jatuh. Hanya Kristus yang bebas dari tuntutan hukum yang dapat melakukan penebusan manusia yang berdosa. Dia memiliki kuasa untuk menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Darah Kristus berkhasiat, tetapi perlu diterapkan terus-menerus. Tuhan tidak ingin hamba-hambanya menggunakan sarana yang telah Dia percayakan kepada mereka hanya untuk kemuliaannya, tetapi Dia ingin agar mereka menguduskan diri mereka supaya dapat melakukan misinya. Juru selamat sedang menundukkan dirinya kepada mereka yang ditebus dengan darahnya, sambil berkata, dengan kelemah lembutan dan belas kasihan yang tak terperikan, maukah engkau sembuh? Ia menyuruh engkau bangkit berdiri dalam keadaan sehat dan penuh damai. Ia akan membebaskan tawanan yang terbelenggu oleh kelemahan dan kemalangan dan rantai dosa. Kita harus melatih iman yang hidup itu, yang dapat menembus kabut gelap yang bagaikan dinding tebal yang menghalangi kita dari terang surga. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, inilah menjadi permohonan kita yang memenuhi harapan kita bila mana dosa kita dapat dibersihkan oleh iman percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa demikian? Oleh karena tuntutan dosa hanya akan dapat ditebus oleh darah Yesus Kristus yang tidak berada di bawah hukum Taurat dan tidak berdosa. Dan saudaraku, dalam kelayakan dan kemampuannya itu, Dia datang kepada kita dan menanyakan, maukah engkau dipulihkan? Apakah kita mau disembuhkan? Apakah kita mau dosa kita dihapuskan? Tentu ini adalah merupakan pertanyaan yang kita nanti-nantikan. Tanpa ditanyakan pun pengharapan itu ada dalam diri kita. Tetapi kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi Allah membukakan jalan melalui putranya Yesus Kristus yang sudah mati bagi saudara dan saya. Tentu respon kita sekarang ini, bila mana kita menerima itu, maka kita akan mengikuti Dia dan kita akan menuruti segenap perintah-perintahnya, sehingga kita akan dibebaskan dari tawanan dosa, dilayakkan untuk dapat memperoleh kehidupan yang baru pada saat kedatangannya nanti. Semoga Tuhan menolong saudara dan saya. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena berkat Tuhan yang selalu mengiringi kami, sehingga terbuka mata hati kami Bapa untuk dapat mendengarkan pekabaran firman-Mu, terutama di pagi hari ini, untuk kami dapat nikmati, menjadi kekuatan bagi kami Bapa untuk menjalani hari yang baru yang Tuhan berikan, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati dalam kehidupan kami. Semoga pengorbanan Yesus seutuhnya kami dapat terima dan hidupkan, sehingga ya Bapa, kami akan dapat mengikuti apa yang Tuhan kehendaki untuk dapat menjadi pancaran kemuliaan
kepada setiap orang sehingga Yesus akan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi umat-umat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Yang dalam keadaan sakit ya Bapa, Tuhan akan berikan pemulihan, kesembuhan, jamahan kuasa-Mu terjadi. Dan juga di dalam kehidupan pekerjaan masing-masing, Tuhan berkati sehingga keberhasilan selalu menjadi bagian umat Tuhan. Dan juga ada kelimpahan dalam semua keperluan dan kebutuhan. Sehingga melalui berkat-berkat Tuhan itu pun, biarlah umat-umat Tuhan juga akan setia dalam semua hal yang Tuhan kehendaki, baik mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, bersyukur padamu, dan menjadi saluran kasih bagi sesama. Kami mendoakan juga ya Bapa, bagi virus yang sementara masih merebak, bahkan munculnya varian-varian baru sekarang ini. Tuhan akan tuntun umat-umat Tuhan. Kami percaya menjelang akhir zaman ini akan semakin banyak hal, baik berupa-rupa penyakit yang akan muncul. Tetapi biarlah semua itu membuat kami akan semakin berpengharapan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga akan melindungi umat-umat-Mu. Memberkati bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia, menjalani masa indah di dalam hari tua, agar kiranya mereka pun tetap setia, berharap kepada Tuhan. Kesehatan dan panjang umur Tuhan akan berikan. Bapa, terpujilah Engkau untuk semua berkat-Mu, mengampuni dosa kami Tuhan. Karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.